Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari dengan nomor induk mahasiswa 240260002 dengan program studi manajemen informasi kesehatan di Universitas Nasional Karangturi. Tujuan dari pembawaan materi ini adalah sebagai pemenuhan tugas teknologi informasi dengan dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Ibu Sekar Langit, ST MKOM. Yang pertama, terkait apa itu peran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan manusia untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Teknologi informasi berperan penting dalam dunia kerja yang bertransportasi ke dalam dunia digital. Karena peran teknologi informasi sangat-sangat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memfasilitasi komunikasi, hingga mendukung pengambilan keputusan yang baik. Peran teknologi informasi dalam informasi kesehatan sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu terkait pencatatan elektronik dan manajemen informasi kesehatan, di mana dalam transformasi digital ini pelayanan kesehatan diwajibkan dalam melakukan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran, menginputkan identitas pasien, pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien berupa konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang, pemberian obat, sampai dengan pasien membayar pelayanan kesehatan dilakukan secara elektronik. Jika dulu pelayanan kesehatan melakukan pencatatan secara manualisasi, di mana kita atau profesi pemberi asuhan merekam atau mencatat informasi klinis pasien secara manualisasi di kertas, akan tetapi sekarang dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik yang tercantum dalam Permenkes nomor 24 tahun 2022 terkait rekam medis atau pelayanan kesehatan diwajibkan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara elektronik, pencatatan secara elektronik, perekaman secara elektronik dengan sanksi-sanksi yang tertera di dalam Permenkes jika pencatatan elektronik dan manajemen informasi kesehatan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Poin yang kedua yaitu telemedicine dan konsultasi jarak jauh. Teknologi memungkinkan konsultasi medis jarak jauh melalui video call atau platform-platform berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi pasien di daerah terpencil. Misal, telemedicine dan konsultasi jarak jauh ini ada Halodoc, ada Alo Dokter, yang dimana masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan dokter. Ada berbagai dokter spesialis tentunya ya, ada dokter spesialis, ada dokter gigi, ada dokter umum terkait keluhan-keluhan yang masyarakat hadapi, dan masyarakat bisa langsung mendapat informasi secara cepat dan akurat oleh dokter-dokter yang melakukan konsultasi, atau masyarakat yang melakukan konsultasi dengan dokter tersebut melalui platform online seperti itu. Poin yang ketiga adalah mengembangkan aplikasi kesehatan dan monitoring mandiri. Misalnya ada aplikasi detak jantung dini atau detak jantung kesehatan. Aplikasi detak jantung ini dikembangkan oleh Persatuan Dokter Spesialis Jantung, dan tujuannya pengembangan aplikasi detak jantung kesehatan ini adalah untuk memonitoring kesehatan jantung masyarakat. Jadi pasien-pasien yang memiliki riwayat kesehatan jantung bisa dengan mudah untuk memonitoring secara mandiri ya. Kalau selesai berkonsultasi dengan dokter spesialis
jantung biasanya ada aturan minum obat 2 kali sehari, 3 kali sehari. Nah, itu dengan cara kalau kalau dokter spesialis itu kan biasanya memberikan arahan diminum 3 kali sehari ya Ibu, setiap 8 jam sekali. Diminum 2 kali sehari ya Ibu, setiap 12 jam sekali gitu ya. Nah, masyarakat ini pasti akan kesusahan dalam menghitung jarak waktu antara minum obat pertama dan obat kedua. Nah, aplikasi yang dikembangkan ini, aplikasi detak jantung kesehatan, ini salah satunya bisa bermanfaat untuk memonitoring jam minum obat kayak gitu, dan juga memonitoring nih detak jantungnya masyarakat kayak gitu. Jadi, oh, aku ingin tahu nih detak jantungku seberapa gitu ya. Bisa dilacak melalui aplikasi detak jantung kesehatan. Nah, aplikasi detak jantung ini bisa diakses by Android maupun juga by iOS, dan bisa didapat melalui Google Play Store gitu. Kemudian poin yang keempat adalah Big Data dan Analitik Kesehatan. Teknologi informasi memungkinkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi tren, pola penyakit, dan membantu dalam pengambilan keputusan klinis serta kebijakan kesehatan. Nah, Big Data dan Analitik Kesehatan ini biasanya digunakan oleh Kemkes, Kementerian Kesehatan, dalam pengembangan sistemnya, yaitu dapat berupa SIHA atau Sistem Informasi HIV/AIDS, SITB atau Sistem Informasi Tuberkulosis, dan SISMAL atau Sistem Informasi Malaria, di mana dalam sistem-sistem informasi ini memuat banyak sekali data, mulai dari kelompok populasi, kemudian daerah yang terjangkit, dan lain sebagainya, seperti itu. Poin yang kelima adalah keamanan data dan kepatuhan regulasi. Kemudian ada edukasi dan informasi kesehatan. Nah, edukasi dan informasi kesehatan ini sangat banyak sekali sekarang digunakan oleh tenaga-tenaga kesehatan, khususnya para dokter ya, dalam mengedukasi masyarakat, bisa melalui YouTube, bisa melalui TikTok. TikTok ini tahun ini sangat-sangat booming sekali ya, terutama di TikToknya kalangan remaja. Banyak sekali FYP atau seringkali muncul terkait KIE, reproduksi wanita, dan lain sebagainya. Ada juga dokter spesialis anak dengan cara meng-KIE masyarakat dengan edukasinya yang semenarik mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian ada penyediaan data untuk penelitian dan pengembangan. Penyediaan data untuk penelitian dan pengembangan ini merupakan data yang terorganisir dengan baik. Berkat teknologi, informasi dapat digunakan untuk penelitian, pengembangan obat-obatan, dan perencanaan kebijakan kesehatan yang lebih efektif. Poin yang ke-9 adalah pemanfaatan GIS atau Geographic Informasi System. GIS ini berperan dalam pemetaan sumber daya kesehatan, identifikasi daerah dengan risiko penyakit, dan juga perencanaan layanan kesehatan yang lebih baik. Jadi terkait identifikasi daerah yang dengan risiko penyakit. Tidak hanya itu ya, pemanfaatan GIS ini bisa tertera pada sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS dalam upaya pengembangan layanan kesehatannya rumah sakit. Misal dalam sistem manajemen informasi rumah sakit ini dapat memuat 10 besar penyakit, kemudian demografi, 10 besar demografi atau demografi yang paling banyak kunjungannya, demografi yang paling besar atau demografi yang paling banyak terjangkit penyakit apa. Nah, itu
bisa dilihat dari sistem informasi manajemen rumah sakit dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Poin yang ke-10 adalah informatika farmasi. Teknologi informasi dalam bidang farmasi membantu apoteker dalam membuat keputusan yang tepat mengenai terapi obat, interaksi obat, dan pengelolaan informasi. Nah, untuk informatika farmasi ini saat ini yang sudah dikembangkan oleh Kemkes atau Kementerian Kesehatan itu berupa Smile atau Simile. Nah, Simile ini merupakan sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik, di mana obat-obatan atau bahan-bahan kesehatan yang digunakan dalam sistem-sistem informasi seperti SIHA, SITB, SISMAL yang dia memerlukan obat-obatan dan juga terkait reagen dan lain sebagainya itu dapat mulai tahun 2025 ini sudah mulai diterapkan di dalam sistem Simile ini atau sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik ini. Sangat-sangat memudahkan. Kalau dulu ingin mengambil obat atau reagen di dinas kesehatan itu mencatat terlebih dahulu di dalam lembar yang sudah disediakan oleh dinas kesehatan terkait kepada fasilitas kesehatan. Akan tetapi sekarang dengan adanya Simile atau Smile ini mungkin sudah tidak diperlukan lagi pencatatan secara manual, akan tetapi akan lebih mudah lagi yaitu penginputan secara elektronik seperti itu. Nah, kemudian yang poin terakhir adalah efisiensi administrasi, di mana yang dimaksud adalah teknologi informasi membantu mengurangi beban kerja administrasi, mempercepat proses klaim asuransi, dan mengurangi biaya operasional rumah sakit. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu EMR atau Electronic Medical Record atau rekam medis elektronik, yang dimana di dalam isian rekam medis elektronik itu dapat membantu dalam melakukan klaim asuransi khususnya BPJS ya. BPJS itu kan dalam pengajuan klaim BPJS itu kan ada memuat JPPT, resu, rincian biaya dan lain sebagainya. Kalau dulu sebelum adanya transformasi digital ini untuk proses kegiatan klaim asuransi ini masih digunakan manualisasi ya, di mana BPA mencatat secara manual pada kertas, kemudian dari pihak klaim internalnya rumah sakit melakukan pemilahan berkas yang akan di-scanning, melakukan proses scanning dan lain sebagainya. Akan tetapi di era digital ini sangat-sangat memudahkan sekali dan sangat-sangat mengefisiensi sekali dalam petugas klaim dalam melakukan pengajuan klaim, yaitu tinggal menarik data inputan rekam medis elektronik kemudian diupload dalam proses pengajuan klaim. Jadi sangat memotong biaya ya, atau hampir tidak ada biaya sama sekali seperti itu.